Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan insyaallah taala materi kita masih membahas tentang berhijrah di atas sunnah. Ada beberapa hal yang wajib dibenahi oleh seorang muslim dan muslimah ketika dia berhijrah. Tadi sudah kita sebutkan dua poin pembahasan. Pembahasan yang pertama, anti terhadap urusan dunia. Ini yang buku diluruskan. Pembahasan yang kedua, seorang muslimah yang berhijrah, dia wajib tahu apa yang harus dia lakukan setelah dia berhijrah. Menuntut ilmu agama, belajar akidah dan tauhid. Maka berhijrah itu bukan hanya sekedar penampilan saja. Yang penting sudah berubah pakaian, jenggot, celana cingkrang, pakai cadar. Hijrah itu bukan tandanya dengan pakaian. Maka hijrah itu tandanya bukanlah dengan sekedar pakaian saja berubah. Tapi kita harus membenahi diri dan memperbaiki diri. Memperbaiki akhlak, adab, akidah, tauhid. Kita harus berbenah diri. Karena itu Allah Ta'ala menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran tentang orang yang bertaubat. Bagaimana seorang yang benar taubatnya? Kalau kita bagaimana orang itu benar hijrahnya? Ya, sama. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha." Maka barang siapa yang bertaubat setelah dia berbuat kezaliman, maksiat maksudnya. Fa innallaha yatubu alaihi wa aslaha, dan dia mengadakan islah. Lihat ya, syaratnya orang bertaubat. Ada beberapa ayat di sini Allah menyebutkan syarat-syarat orang yang benar taubatnya. Yang pertama dalam surah Al-Maidah ayat 39 Allah berfirman, "Faman taba min ba'di dzulmihi." Maka barang siapa yang bertaubat setelah dia melakukan perbuatan zalim, maksiat. Karena kezaliman itu ada tiga kata Syekhul Islam. Kezaliman yang pertama adalah kezaliman terkait dengan hak Allah Ta'ala, yaitu berbuat kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ini bentuk zalim yang pertama. Berbuat zalim dalam makna berbuat syirik. Kenapa syirik dikatakan kezaliman? Karena perbuatan syirik meletakkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Itu makna zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan dari hikmah. Kalau hikmah meletakkan sesuatu, ucapan, perbuatan, kondisi, keadaan diletakkan sesuai dengan porsinya. Nah, kezaliman bentuk yang kedua adalah berbuat zalim kepada muslim yang lain. Berbuat zalim kepada muslim yang lainnya, dan berbuat zalim kepada muslim yang lainnya ada tiga.
Al-muslimu alal muslim haramun. Kata Nabi SAW, seorang muslim terhadap muslim yang lainnya hukumnya haram. Apanya yang haram? Nabi sebutkan 3. Damuhu, darahnya haram ditumpahkan, diganggu, dilukai, dibunuh apalagi. Kemudian hartanya haram diambil tanpa hak. Yang ketiga, kehormatannya tidak boleh dicela dan dicerca, digibahi, difitnah. Maka ini haram, darah, harta, dan kehormatan. Ini bentuk kezaliman kepada hamba yang lain. Ada 2 ya. Kezaliman terhadap hak Allah, berbuat syirik. Ini kezaliman yang paling besar. Yang kedua, berbuat zalim kepada hamba. Dan yang ketiga, berbuat zalim terhadap diri sendiri. Yaitu apa? Berbuat dosa dan maksiat. Maka seorang muslim yang selamat dari kezaliman ini, Allah Ta'ala memberikan jaminan dunia dan akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, kata Allah, yang bertauhid, yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman tadi, ulaika lahumul amnu, mereka berhak mendapatkan keamanan dunia, keamanan di alam barzakh, dan keamanan di akhirat, 3 negeri. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah di dunia, di alam barzakh, mendapatkan taufik dan petunjuk di alam barzakh, dan sampai hari kiamat. Orang yang selamat dari 3 kezaliman tadi, selamat dari syirik, itu yang paling inti dari kezaliman. Siapa yang selamat dari perbuatan syirik, tapi tidak selamat dari 2 bentuk kezaliman kepada hamba atau berbuat zalim kepada dirinya, maka dia mendapatkan al-amnul mutlak, keamanan mutlak. Apa itu? Dia sudah mendapatkan keselamatan, tidak masuk neraka, dan dalam makna tidak kekal. Meskipun dia masuk neraka tapi tidak kekal, yang penting sudah selamat dari syirik. Tapi kalau dia selamat dari 3 bentuk kezaliman ini, maka dia selamat dunia, alam barzakh, sampai hari kiamat. Ya, kalau dia berbuat maksiat terhadap dirinya, dia segera bertobat. Nah, maka Allah berfirman, siapa yang bertobat dari kezaliman 3 yang tadi, wa aslaha, dan mengadakan islah, perbaikan terhadap dirinya, dia memperbaiki dirinya, fa innallaha yatubu alaihi, Allah pasti memberinya dia tobat. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalil kedua dalam surah Al-Furqan ayat 71, wa man taba wa amila salihan, barang siapa yang bertobat lalu dia beramal salih, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, maka sungguh dia telah bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kapan orang dikatakan benar tobatnya? Yang pertama dia bertobat, yang kedua dia beramal saleh. Kalau dia sudah bertobat, sudah salat, alhamdulillah, tapi masih main gitar, ya, tobat dari salat, tapi tidak tobat dari gitarnya. Belum bisa dia tinggalkan gitarnya, karena gitarnya ini legendaris, cindo sama gitarnya. Makanya ada orang bersorban tapi masih main gitar. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Ini dikatakan orang, dikatakan berhijrah, bertobat, tidak benar orang bertobat seperti ini. Ya. Syaratnya orang bertobat, dia wajib beramal saleh. Dan ayat yang semisal ini sangat banyak sekali, Ikhwan. Dalam surah Al-Qasas ayat 67 Allah berfirman, fa amma man taba wa amana wa amila salihan, adapun orang yang bertobat lalu dia beriman, lalu dia beramal salih, fa asa ayyakuna minal muflihin, pasti dia menjadi orang yang beruntung pada Allah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang yang bertaubat lalu dia beriman, lalu dia beramal saleh. Lihat syarat-syaratnya orang bertobat. Dia bertobat, lalu dia beriman, dan iman tidak akan mungkin terwujud tanpa apa? Tanpa ilmu agama. Bisa tidak orang beriman tanpa ilmu? Tidak bisa. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Salasul Usul,
ketika menafsirkan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Beliau menyebutkan 4 kewajiban muslim. Ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian bahwasannya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 4 masalah. Yang pertama adalah al-ilmu, beramal salih, lalu dia berdakwah, lalu dia bersabar. 4. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, wal asr, demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. 1. Kenapa beliau berdalil dengan ayat ini? Kecuali orang beriman. Yang pertama, berdalil dengan ilmu, karena iman tidak akan mungkin terwujud tanpa ilmu agama. Tidak ada iman tanpa ilmu agama. Maka syaratnya orang yang bertaubat, dia beriman, wajib dia belajar. Wa amila salihan, dan dia beramal salih. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah yang akan Allah Ta'ala ganti kejelekan-kejelekannya dulu. Allah ganti maksiatnya dulu. Allah ganti dengan apa? Hasanatin, dengan pahala. Allah ganti dengan pahala. Kalau benar tobatnya. Kalau benar tobatnya. Iya. Kalau benar tobatnya, Allah ganti itu kejelekannya dulu. Dulu main musik. Tobat. Kalau masih main gitar, belum. Dia berhenti, dia tinggalkan teman-temannya yang fasik. Ya kan? Dia beribadah. Dia bersama dengan orang-orang yang saleh. Lihat bagaimana syarat orang dikatakan bertobat. Dia tinggalkan teman-temannya yang fasik, teman-temannya yang dulu dia berada di atas keburukan, kejelekan, maksiat, menuju kepada tempat yang di dalamnya terdapat kaum muslimin yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Lihat orang yang membunuh 99 nyawa ya. Ada orang dulu, kata Nabi SAW, membunuh 99 orang. Lalu dia mau bertobat. Bertanyalah dia kepada seorang ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ya, karena dia yang ditanya ahli ibadah, bukan orang berilmu, bolehkah saya bertobat? Saya sudah membunuh 99 orang. Maka ahli ibadah ini merasa, wah, dosamu itu terlalu besar. Bagaimana kamu bisa diampuni? Kau bunuh 99 orang. Maka dalam hadis itu disebutkan, maka dicukupkanlah dia dengan ke-100-nya. Dia pun juga dibunuh, maka dia mati karena kejahilannya. Dibunuh oleh orang tersebut. Genap 100. Lalu dia datang kepada ahli ilmu, bertanya, apakah saya masih ada taubat? Saya sudah membunuh 100 orang. Apa kata dia? Tidak ada menghalangi antara antum dengan Allah terhadap taubatmu. Cuma kalau mau bertobat dengan benar, apa syaratnya? Tinggalkan tempatmu, kampungmu yang kamu bermaksiat di sana. Tinggalkan itu. Itu syarat tobat yang benar. Terus disuruh kemana? Kamu pergi ke sana, kampung di sana banyak orang-orang yang salih, beribadahlah di sana bersama dengan orang-orang yang taat. Dengan cara seperti itu kita bisa istiqamah, berkomunitas bersama dengan orang-orang yang taat. Kalau kita sendiri, tidak baik. Karena ya ada hadis Nabi SAW, sendiri itu tidak baik. Lau ta'lamuna ma fil wahda, kata Nabi SAW, kalau seandainya antum tahu bagaimana kejelekannya itu sendirian, maka tidak ada di antara kalian yang safar sendirian. Karena syaitan senantiasa bersama dengan orang sendirian, dan syaitan akan jauh dari orang yang berdua, bertiga, dan berempat. Jadi itu. Makan tidak bagus itu sendirian ya. Makan sendirian, tidur sendirian, cuci baju sendiri, makan masak sendiri. Tidak bagus ya. Kalau orang laki-laki beristri cepat. Kalau perempuan ya bersuami. Tidak bagus itu hidup sendiri. Banyak syaitan di kepala itu kalau orang sendiri. Ya tidak. Kalau sendiri apa di pikiran itu? Macam-macam gitu. Kalau ada istri, senikmat-nikmat bantal, apa sambungannya? Tidak senikmat berbaring di bahunya istri. Luar biasa, istri itu ibadah. Kita beristri itu ibadah. Bahkan manusia yang paling afdal kata Ibn Abbas, beristrilah kalian
karena manusia yang paling afdal dalam Islam adalah orang yang paling banyak istrinya. Siapa itu? Ya Nabi Muhammad. Kalau pembahasan begini sampai jam 12 sudah mengantuk. Tidak mengantuk gitu. Kalau pembahasan seperti itu. Jadi intinya apa? Yang namanya orang bertaubat berhijrah itu perbaiki diri. Jadi hijrah di jalan yang benar bukan sekadar taubat. Perhatikan ya, faedah dari ayat saya simpulkan. Hijrah yang benar di jalan yang benar bukan sekadar taubat lalu meninggalkan dunia hitam, meninggalkan maksiat, lalu tidak ada bentuk islah perbaikan. Bukan hijrah yang benar itu. Sekadar taubat berhenti dari maksiat, meninggalkan dunia hitam, meninggalkan maksiat, lalu tidak ada bentuk islah perbaikan terhadap diri. Berupa apa memperbaiki diri? Gimana caranya? Belajar ilmu agama, konsisten menuntut ilmu agama. Itu baru benar itu. Jadi hijrah itu ada prioritas namanya. Hijrah itu orang berhijrah, sudah taubat, sudah memperbaiki diri, ada prioritas dan bukan sekadar meninggalkan kebiasaan dulu, bukan sekadar itu saja. Tapi dia harus berhijrah dalam makna memperbaiki diri. Yang paling pertama yang wajib diperbaiki apa? Akidah. Sahabat ketika berada di atas kesyirikan, kekufuran, menyembah berhala, Nabi islah para sahabat. Iya tidak? Nabi mengislah para sahabat di mana? Di Mekah. Berapa tahun? 13 tahun. Nabi islah para sahabat dengan apa? Dengan ilmu tauhid, ilmu akidah. Berapa tahun? 13 tahun. Nabi tinggal di Mekah, Nabi ajari para sahabat tauhid, syirik, tauhid, syirik, tauhid, syirik. Berapa tahun itu? Nabi ajari 13 tahun. Bukan 1 tahun. Kalau ada orang mau dikasih gelar belajar tauhid, akidah yang ajar Nabi Allah 13 tahun, apa titelnya itu? Tidak ada titelnya. Sahabat itu tidak ada titelnya. Tapi mereka adalah orang yang paling berilmu, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan belajar akidah itu gampang, 1 jam cukup. Ini kalimat-kalimat sesat ini. 1 bulan cukup belajar akidah. Kalimat sesat itu. Tidak benar. Bahkan yang wajib kata para ulama, seorang penuntut ilmu agama setelah dia mempelajari kitab tauhid. Kitab tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi. Kitab tauhid yang paling terkenal itu. Enggak ada ulama yang menulis pembahasan kitab tauhid, pembahasan tentang tauhid uluhiyah yang lebih baik dibandingkan kitab tauhid yang ditulis oleh beliau rahimahullah taala. Ya, cuma banyak orang menuduh beliau macam-macam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Iya. Siapa yang sudah mempelajari kitab tauhid, selesai ulang lagi. Selesai ulang lagi. Demikian dikatakan oleh seluruh para ulama kita di zaman ini. Selesai belajar kitab tauhid, ulang lagi. Selesai ulang lagi. Iya, enggak ada orang yang namanya selesai belajar kitab tauhid, enggak ada. Kitab Salasatul Usul, kitab yang paling baik yang dipelajari sebelum kitab tauhid. Kitab yang paling terbaik, bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib belajar kitab Salasatul Usul, wajib. Itu kitab itu luar biasa. Kitab Salasatul Usul. Ini yang paling pertama yang wajib kita benahi. Sudah tidak kita belajar Salasatul Usul tamat? Pernah saya dengarkan 1 kali pertemuan. Kalau saya 5 kali pertemuan, kalau saya 17 kali. Tapi tidak tamat. Kalau kita tauhid pernah juga dengar-dengar juga. Enggak tamat. Kenapa tidak selesai? Padahal antum mati di atas pelajaran tauhid. Antum mati di atas seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Imam Ahmad rahimahullah taala, ketika ada seorang yang meninggal di atas sunnah, di atas akidah sunnah, temannya berkata, sungguh dia telah meninggal di atas kebaikan. Kata beliau, diamlah antum. Sungguh orang yang meninggal di atas sunnah, di atas jalan yang lurus, dia telah meninggal di atas seluruh kebaikan. Sampai Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan,
seorang ahli sunnah meskipun dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, fasik misalnya, selama akidahnya lurus, benar, maka dia tetap dianggap wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Kuburannya seperti kuburan surga. Iya. Dia dapatkan kebaikan termasuk wali Allah. Sedangkan ahlul bid'ah akidahnya menyimpang di atas sunnah, meskipun dia adalah orang yang zuhud, kata Imam Ahmad, meskipun dia adalah ahli ibadah, kuburannya bagaikan corong dari corong-corong neraka, dan mereka termasuk musuh di antara musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa membedakan orang? Itu akidahnya, masyaallah muslimin. Karena itu Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, membedakan antara orang yang akidahnya di atas sunnah dan orang yang menyimpang di atas akidah sunnah ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-sunnah itu ya, idza qa'adat a'maluhum qamat aqaiduhum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-sunnah itu apabila amalan mereka duduk. Ini untuk al-sunnah ya, orang yang mengerti akidah, yang belajar tauhid dan akidah dengan benar. Al-sunnah itu, kata Imam Ibnu Qayyim, apabila amalannya duduk, maka akidahnya berdiri. Nah, apa maknanya itu? Kalau amalannya duduk, akidahnya berdiri. Ya. Maksud beliau, kata para ulama, seorang ahli sunnah amalannya duduk, maksudnya meskipun amalannya sedikit, maka akidahnya yang akan menopang dia. Akidahnya yang akan mengangkat derajatnya. Akidahnya yang akan meninggikan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang paling besar menyelamatkan seorang muslim pada hari kiamat bukan salatnya, bukan. Tapi apanya? Akidahnya. Demikian yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa sebab yang paling besar menyelamatkan manusia pada hari kiamat adalah apanya? Akidahnya dan tauhidnya. Hadis ini sangat banyak sekali menunjukkan tentang ucapan ini. Makanya seorang muslim, apalagi orang yang sudah berhijrah, tidak boleh dia malas menuntut ilmu agama. Tidak boleh dia malas, tak boleh. Orang yang telah berhijrah, mengenal sunnah, jangan dia menjadi orang yang malas belajar, meninggalkan majelis ilmu. Apalagi kajian yang bentuknya tauhid, akidah, jangan dia malas. Karena ciri khas ahli sunnah adalah akidahnya, tauhidnya. Yang paling menonjol, kata Imam Ibnu Qayyim, ahli sunnah apabila amalan mereka duduk, sedikit amalannya, sedikit saja amalannya, maka akidah dan tauhidnya yang lurus itu yang akan menjadikan dia menjadi orang yang besar pahalanya, besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan akidahnya yang lurus, Allah akan meninggikan derajatnya. Makanya para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala berkata, "Iktisadan fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah." Seorang yang iktisadan fis sunnah, amalannya sedikit tapi tepat di atas sunnah, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan orang yang bersungguh-sungguh dalam semua ibadah, tapi dia di atas akidah yang menyimpang. Di atas akidah yang menyimpang. Sebaliknya, kata Ibnu Qayyim, adapun orang yang akidahnya tidak di atas sunnah, kata beliau, kalau amalannya banyak, in qamat a'maluhum, amalannya ya orang yang menyimpang akidahnya, kalau amalannya banyak, banyak salatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, banyak bacaan Qur'annya, ya, maka dia akan menjadi rendah dan hina di sisi Allah disebabkan karena akidahnya yang rusak. Maka penentu seorang menjadi mulia di sisi Allah bukanlah dengan banyaknya apa? Amalan, bukan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah Ta'ala menguji kalian di dunia ini. Ada yang hidup dan ada yang dimatikan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Liyabluwakum, Allah Ta'ala ingin menguji kalian ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang paling ahsan amalannya di antara kalian? Siapa yang paling bagus? Siapa yang paling bagus amalannya? Kata Imam Al-Fudail bin Iyad menafsirkan ayat ini, yakni akhlasuhu wa aswabuhu, orang yang paling ahsan amalannya
adalah orang yang paling ikhlas dan yang paling beramal di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang paling baik amalannya, dan ini tidak akan mungkin bisa dicapai tanpa ilmu agama. Orang yang paling ikhlas dan orang yang paling mengerti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini kata Syekh Utsaimin, Allah Ta'ala tidak berkata ayyukum aktsaru amalan. Allah tidak berkata siapa yang paling banyak amalannya, tidak. Tapi yang paling benar amalannya. Yang paling benar amalannya. Jadi nilai seorang muslim ada pada akidahnya. Jangan kita malas belajar tauhid, ya, apalagi sering meninggalkan majelis ilmu, apalagi meninggalkan kajian rutin, khususnya pembahasan akidah dan tauhid. Ketahuilah sebab yang paling besar mengantarkan seorang hamba ke dalam surga adalah tauhidnya dan akidahnya. Ada orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dipanggil nanti salah seorang dari umat pada hari kiamat. Hadisnya ini namanya dikenal dengan hadis bitokoh, hadis tentang kartu. Ya, hadisnya terkenal riwayat Muslim. Dipanggil dia di hadapan Allah Ta'ala. Kata Nabi, dan hamba ini memiliki tis'un wa tis'ina isman. Dia memiliki 99 catatan dosa. Satu lembar catatan dosanya seperti sejauh langit dan barat, timur dan barat. Jadi satu lembar catatan dosanya seperti langit luasnya, saking banyaknya dosanya. Dia punya 99 lembar catatan dosa. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada dia, apakah malaikat yang mencatat catatan amalanmu dia telah berbuat zalim kepada antum? Katanya tidak, ya Allah. Allah tanya lagi, apakah antum punya uzur? Jangan sampai antum punya uzur, ada uzurnya antum. Antum mau kemukakan ini tidak benar atau apalah. Kata dia tidak ada. Dia yakin ini dosa dia. Bahkan kata Allah, bahkan antum punya satu kebaikan. Apa satu kebaikan itu? Didatangkan kepada dia bitokoh, kartu kecil, seperti KTP ya. Bitokoh itu kartu kecil, bahasa untuk bahasa Arabnya itu seperti kartu KTP. Itu amalannya satu biji. Apa isinya amalannya ini? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu saja isinya. Itu pun mungkin dia ucapkan itu pas waktu dia mau menikah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu saja amalannya. Enggak ada disebutkan sholat, puasa, enggak ada. Ini apa ini? Tauhid. Itu aja amalannya. Maka dia berkata, untuk apa ini kartu ya Allah? Dibandingkan 99 catatan dosa seperti ini. Apa bandingannya? Kata Allah Ta'ala, la dzulmal yawm. Tidak ada orang yang dizalimi pada hari ini. Wa in takum mithqala habbatin min khardal ataina biha. Allah Ta'ala berfirman, kalau ada orang yang membawa amalan pada hari ini, meskipun amalannya seberat debu, ataina biha, kata Allah, kami akan datangkan pahalanya. Walaupun kebaikannya debu. Gak ada yang dizalimi. Ditimbanglah satu kartu kecil, 99 catatan dosa, kata Nabi, maka menjadi berat lebih toko itu, sedangkan 99 catatan dosa, kata Nabi, terbang ke atas. Mana yang berat? Satu kalimat la ilaha illallah. Maka benarlah kita katakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas, kalimatul Islam, kalimat tauhid, kalimat yang merupakan harga mati bagi kaum muslimin. Jangan sampai dia mencacatinya dengan apa? Syirik. Ini yang paling harus kita pelajari, itu tauhid. Jangan sampai cacat kita punya tauhid. Karena kesyirikan itu sangat banyak sekali. Jangan kita malas belajar, menuntut ilmu agama. Jangan kita berkata, sudah malas saya hadir ta'lim. Jangan kita tinggalkan kewajiban ini, ma'asyarul muslimin. Ya, jangan kita tinggalkan. Tidak boleh seorang muslim jahil terhadap pembahasan akidah dan tauhid. Tidak boleh. Karena kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jahil terhadap pembahasan akidah dan tauhid adalah bentuk penelantaran agama yang paling parah dan paling rusak. Banyak yang ditelantarkan, orang menjadi rusak dan sesat. Meninggalkan sholat dosa besar, makan riba kesesatan.
maksiat, dosa besar. Berzina, berjudi, membunuh orang, dosa besar. Yang paling parah apa? Seorang jahil terhadap tauhid, jahil terhadap syirik, akhirnya dia terjatuh dalam kesyirikan. Itu penyimpangan paling parah. Orang yang tidak belajar tauhid, akhirnya dia terjatuh dalam kesyirikan. Sampai Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, kesyirikan itu akhfa min dabibin namal. Kesyirikan itu lebih halus dibandingkan langkah semut yang berjalan di atas batu hitam di malam kegelapan yang paling gelap. Semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan yang paling gelap. Bisa dilihat itu? Ada yang bisa lihat semut hitam berjalan di atas batu hitam gelap gulita? Itu gambarannya syirik, kata Imam Ibnu Abbas. Beliau kasih contoh apa? Seperti ucapan seseorang yang berkata, laulal qulaiba la'atana al-lusus. Seperti ucapan sebagian kaum muslimin, laulal qulaiba, kalau seandainya bukan karena anjing kecil tadi malam menggonggong, kita sudah kemasukan pencuri. Kalimat syirik. Orang bilang, kenapa bisa syirik? Itulah karena kita tidak paham. Laula, kalau seandainya bukan karena angsa tadi malam, kata Ibnu Abbas, angsa al-bittah, kalau seandainya bukan karena angsa bebek tadi malam yang ribut, la'atana lusus, kita sudah kemasukan pencuri. Tapi walhamdulillah ada anjing menggonggong, pakai alhamdulillah lagi, padahal sudah syirik. Kalau sudah syirik. Dia tidak tahu kenapa syirik, menyandarkan kenikmatan kepada sebab syirik. Kalau bukan karena antum ini saya tidak dapatkan hidayah, syirik. Kalimat gampang diucapkan itu. Kalau bukan karena kita pahit, tidak berhasil kesenian yang mengusahakan. Bagus itu kalimat itu, tapi syirik. Kenapa? Karena orang tidak belajar. Tidak ada yang sembuhkan saya ini dokter kecuali kita. Syirik. Benar, Ustadz sebab antum dapat hidayah. Jangan sandarkan nikmat kepada Ustadz. Antum dapatkan Islam, antum mengenal sunnah. Jangankan Ustadz, Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kaum muslimin mendapatkan nikmat Islam, dilarang menyandarkan nikmat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat. Allah Taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum bil Islam. Ini kalimat luar biasa di ayat. Allah Taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka memuji antum ya Rasulullah karena mereka alhamdulillah masuk Islam. Tapi yang dia puji Nabi Muhammad karena dia masuk Islam. Masya Allah, kami masuk Islam. Dia sandarkan nikmat itu kepada siapa? Nabi Muhammad. Maka Allah melarangnya. Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakanlah ya Rasulullah kepada umatmu itu, la tamunnu alayya, jangan kamu memuji saya karena kamu masuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum, bahkan Allah Ta'ala sematalah yang menyebabkan antum masuk Islam. Yang berkata karena Ustaz saya dapat hidayah. Walhamdulillah Allah Ta'ala kasih saya hidayah melalui kemudian sebabnya Ustaz itu boleh. Tapi kalau antum langsung menjuruskan nikmat sandarkan kepada Allah, kepada sebab, itu syirik hukumnya. Al-i'timadu 'alal asbab syirkun. Bersandar kepada sebab meskipun sebab itu benar, hukumnya syirik. Walaupun sebab itu benar, apalagi kalau sebab itu bukan sebab, lebih syirik lagi. Itu penting kita belajar tauhid. Pentingnya belajar akidah. Kalau ada kajian akidah, kajian taklim, hadir, datang, dengarkan, belajar. Kadang sebagian kaum muslimin semangatnya di mana? Di pembahasan daurah saja, daurah sekali sebulan misalnya. Kadang semangat, tapi kalau kajian rutin, tidak datang. Jadi dia taklimnya
sekali sebulan. Saya semangat itu kalau ada daurah, kalau ada ustadz besar yang datang. Kalau ustadz kecil ini selevel di saya. Ini bahaya ini dipelihara yang seperti ini. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban setelah kita berhijrah. Menuntut ilmu itu wajib atau tidak? Wajib. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Iya, wajib. Baik. Karena itulah kewajiban ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita telantarkan. Lihat bagaimana kewajiban syariat itu wajib kita jaga. Kadang orang meninggalkan kewajiban menyebabkan dia diazab dalam neraka. Karena dia menelantarkan kewajiban. Lihat firman Allah Ta'ala tentang orang yang berhijrah. Ayat yang berbicara tentang hijrah. Langsung pembahasan hijrah ini. Orang yang meninggalkan hijrah itu diancam neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, Innal ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, dicabut ruhnya oleh malaikat. Zalimi anfusihim, mereka telah berbuat zalim terhadap diri-diri mereka. Qalu fima kuntum, maka ketika mereka dicabut ruhnya oleh malaikat, dimatikan oleh malaikat, malaikat berkata kepada mereka yang tidak berhijrah ini, Qalu fima kuntum, ada apa dengan kalian? Kenapa antum tidak berhijrah? Meninggalkan negeri kalian di Mekah, di mana mereka dikuasai oleh orang musyrikin kafirin. Kenapa antum tidak berhijrah? Ini ayat mereka kaum muslimin yang mati ini dikisahkan dalam hadis. Ketika mereka tidak berhijrah di Mekah, Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk berhijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan istri kadang di sana karena mungkin suaminya muslim, istrinya masih kafir. Kaum muslimin berhijrah meninggalkan Mekah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, mereka meninggalkan keluarga mereka. Dan itu berat atau tidak? Berat. Makanya kenapa kaum muhajirin lebih utama dibandingkan kaum ansar, karena mereka itu lebih berat meninggalkan kampung mereka. Apalagi kalau ada pekerjaannya di sana, ada rumahnya, apalagi kalau baru dibangun. Wah, masa kalau ditinggalkan ini? Berarti tidak itu ujian, ujian. Orang yang berhijrah itu nggak ada yang tidak dikasih ujian, nggak ada. Semua akan dapatkan porsi ujian masing-masing. Ya ketika Nabi disuruh berhijrah, berhijrahlah seluruh para sahabat. Sebagian di antara mereka tidak berhijrah. Kenapa Iwan? Perhatikan ini pelajaran buat kita semua ini. Kenapa mereka tidak berhijrah? Faktor dunia. Rumah, pekerjaan, istri, keluarga. Akhirnya karena cinta terhadap pekerjaan dunia, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap pekerjaan, cinta terhadap harta, cinta terhadap rumah, menyebabkan dia meninggalkan kewajiban. Tidak pergi berhijrah. Apa akibatnya? Ketika terjadi peperangan, kaum muslimin yang berada di Mekah dipaksa keluar. Mereka disimpan di depan, lalu berperanglah Nabi dan pasukan mereka. Musyrikin Mekah menyimpan muslimin di depan mereka. Maka para sahabat Nabi SAW dari Madinah, dia panah, dia tombak, yang mati siapa? Di depan orang musyrikin, yang mati siapa? Kaum muslimin yang tertindas. Mereka mati. Maka sahabat berkata, kami telah membunuh saudara kami. Siapa yang disalahkan? Yang mati itu yang disalahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban agama karena cinta dengan dunia. Meninggalkan ibadah karena apa? Karena kecintaannya terhadap pekerjaan dunianya. Dia tinggalkan kewajiban. Maka Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikah, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, mereka itu kata Allah, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang disalahkan.
Qalu fima kuntum? Malaikat berkata, kenapa kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka berkata, kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kami enggak bisa keluar. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas? Kenapa? Gara-gara dunia, pekerjaan, kecintaan kepada duniamu, pekerjaanmu, istrimu, anakmu. Kenapa? Gara-gara itu antum tidak pergi menunaikan kewajiban. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas? Kalau antum tinggalkan ini, boleh jadi Allah Ta'ala kasih antum rezeki yang banyak di sana. Fatuhajiru fiha, yang kamu berhijrah ke negeri yang luas, negeri kaum muslimin. Apa hukuman Allah kepada mereka? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itu ma'wahum, tempat tinggal mereka di dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan ini, kawan. Jangan karena urusan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan kita telantarkan kewajiban kita. Jangan sampai kita malas. Akhirnya kita tinggalkan kewajiban kita. Ini ayat sama dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Taubah ya, ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum. Katakanlah ya Rasulullah kepada umatmu, jika bapak-bapak kalian, wa abana'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan bisnis yang kamu takutkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, tempat tinggal yang kamu ridhoi, rumah yang megah yang kamu cintai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasul. Itu lebih kamu cintai dibandingkan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilillah. Itu lebih kamu cintai dibandingkan kewajiban berjihad di jalan Allah. Kamu lebih cinta anakmu, istrimu, pekerjaan, rumah, kuda-kuda pilihan, harta yang kalian usahakan, tempat tinggal yang kamu ridhoi. Karena kecintaan yang berlebihan terhadap harta, akhirnya antum tinggalkan kewajiban agama. Fatarabbasu, maka tunggulah kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah Ta'ala mendatangkan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Ini pelajaran ma'asyiral muslimin. Dan kita menjadi hamba yang malas. Akhirnya karena kecintaan kita terhadap harta dan dunia, kita meninggalkan kewajiban agama. Meninggalkan kewajiban agama, menelantarkan sholat, ya. Akhirnya menelantarkan keluarga bahkan. Akhirnya kita tinggalkan kewajiban kita. Maka menuntut ilmu bagian dari bentuk kewajiban dalam agama yang wajib kita jaga. Utamanya tadi apa? Pelajaran tauhid dan akidah. Belajar. Kita harus belajar. Jangan kita malas. Jadi sekali lagi, bukan sekedar orang yang namanya berhijrah, bukan sekedar penampilan, baju, ya kan, jenggot, celana cingkrang, ya, bajunya paling keren, pakai sorban. Nggak dilarang pakai sorban ya. Tapi kalau tidak belajar, itu apa sorbannya? Itu ilmu agama. Menuntut ilmu agama, masya Allah. Kemudian dari hal yang perlu dibenahi dalam hijrah, orang yang berhijrah itu pasti ada ujian dan cobaannya. Berhijrah itu tidak gampang. Kadang seorang yang telah berhijrah justru bertambah ujiannya. Tadi sebelum dia berhijrah tidak ada masalahnya. Pas dia berhijrah, dia kenal sunnah, mulailah banyak orang yang mencela dia. Mulailah dia dijauhi. Banyak. Digunjing, difitnah, bahkan keluarga sendiri kadang menjadi musuh. Bahkan kadang teman sendiri menjadi musuh. Tadinya berteman, lama-lama Allah kasih ujian, temannya sendiri menjadi musuh bagi dia. Itu biasa. Kalau dia kadang baik dengan keluarga, kadang tetangganya jadi ujian. Kadang tetangganya baik, temannya lagi jadi ujian. Kadang temannya baik, keluarganya lagi jadi ujian bagi dia.
Bahkan tidak jarang ada seorang akhwat dikasih ujian oleh Allah dengan cadarnya, dilarang pergi taklim, dilarang bercadar, bahkan sebagian akhwat ada yang dibakar cadarnya, dilarang keluar, dipukul sama orang tuanya. Kalau ada akhwat curhat, wah banyak sekali ujianku, masih lebih banyak yang dikasih ujian lebih berat daripada antum. Ada yang mau mengeluh, saya Ustaz kayaknya paling berat masalahku, banyak yang lebih banyak masalahnya daripada antum. Ada orang yang sudah patah kakinya, ikhwah juga, antum masih jalan gitu, itu ada yang patah kakinya diinjak mobil, mana lebih berat ujian antum? Wah parah itu, ringan jantung itu. Kalau mau lihat bagaimana ringannya ujian antum, lihat dua hal. Lihat orang yang lebih berat ujiannya, itu yang pertama kata para ulama. Mau lihat ujian kita itu ringan, lihat dua hal. Lihat orang yang lebih berat ujiannya. Ada, kalau antum tertipu 500.000, ada orang ditipu 100 juta. Wah, biasa jadi 500.000 ini. Iya tidak? Yang diuji 100 juta, ada orang diuji 100 miliar. Wah, langsung ringan ujiannya. Ujian antum sakit kepala, ada orang yang sudah stroke kepalanya, tidak bisa goyang. Dia selalu lihat yang di atas dari sisi ujian. Yang kedua, ujian itu akan menjadi ringan kapan? Ketika ujian yang menimpa antum bukan dalam urusan agama, tapi ujian dalam urusan dunia. Karena para ulama mengatakan seluruh ujian dunia semuanya ringan, tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat ujian dunia ini, tidak ada. Selama antum masih hidup. Karena ujian yang paling berat di dunia ini adalah apa? Kematian. Itu ujian yang paling berat di dunia ini, kematian. Dan tidak ada kengerian yang paling berat setelah kematian dibandingkan azab kubur. Dan tidak ada kengerian yang paling mengerikan setelah azab kubur, setelah apa? Hari berbangkit dan azab pada hari kiamat. Itu yang paling mengerikan. Maka tidak ada yang paling wajib kita takutkan di dunia ini mengalahkan satu, dosa kita. Tidak ada yang paling berbahaya di dunia ini yang mengalahkan bahayanya apa? Dosa. Adapun ujian dunia ini, tidak ada orang di dunia ini sedang baik-baik saja. Tidak ada. Ya, saya dengarkan kalimat ini ya. Orang ikhwah sering bikin status. Tidak ada orang di dunia ini sedang baik-baik saja. Semuanya sedang melewati cobaan dan ujian. Berbeda-beda orang di dunia. Siapa yang semakin tinggi keimanannya, seperti sebuah pohon, semakin tinggi pohon, maka semakin banyak mendapatkan angin kencang, dia akan bergoyang. Orang yang imannya 50 dikasih ujian 50, imannya 100 dikasih ujian 100. Semakin bertambah kebaikan dunia, semakin bertambah kebaikan agama, pasti semakin bertambah ujian dan cobaan. Berimbang itu. Tapi adanya ujian dan cobaan pasti lebih banyak keutamaan dan nikmat dari Allah Ta'ala. Selalu seperti itu. Antum dapat ujian, ada lebih banyak nikmat yang Allah kasih kepada antum. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Antum dikasih ujian 3, nikmatnya 10. Seperti itu, selalu. Karena nggak ada orang di dunia ini kalau mau dikasih keutamaan oleh Allah langsung dikasih begitu saja, nggak ada seperti itu. Pasti dikasih dulu ujian, cobaan untuk apa? Allah Ta'ala menginginkan kebaikan pada dia. Caranya apa? Dikasih cobaan, ujian. Lihatlah para nabi dan rasul dikasih cobaan, ujian untuk apa? Allah ingin memuliakan dia. Maka kalau seorang telah berhijrah, pasti akan senantiasa ada ujian dan cobaannya. Dijauhi, digunjing, difitnah, bahkan terhadap teman sendiri, terhadap keluarga. Kalau ahlul batil yang berada di atas kesesatan, di mana mereka merasa yakin dengan jalannya yang sesat, dicela, difitnah, apa dia katakan? Sabar saja, kita di atas kebenaran. Ya tidak, orang di atas kebatilan ini, di atas kesesatan sudah, di atas kesyirikan bahkan, dicela, dicerca, apa-apa, sabar saja. Nanti kita harapkan pahala di sisi Allah.
Orang sesat bisa sabar dia. Antum ahlu sunnah dicela sedikit, dipikirnya 5 hari 5 malam. Allah Akbar, astagfirullah. Nah, iya kan? Antum ahlu sunnah dicela, dicerca, digibahi, difitnah, nggak bisa tidur. Kenapa dia berbuat seperti itu? Santai saja. Nggak ada celaan yang membunuh, nggak ada. Nggak ada celaan yang membahayakan, kata Allah. Nggak ada. Selama apa? Kata Allah, selama antum istiqomah. Yang masalah itu kalau antum berbuat maksiat, itu masalah itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Itu yang pertama yang wajib dibenahi diri kita. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, wajib bagi kalian untuk bersungguh-sungguh mengadakan perbaikan terhadap diri kalian. Mengislah, memperbaiki diri kalian. Berpegang teguh dengan sunnah, dengan Islam, dengan amalan salih. La yadurrukum, kata Allah, tidak akan memberikan bahaya kepada kalian man dhalla, orang-orang yang tersesat. Enggak akan membahayakan kalian orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Kalau antum kalau dia mencerca, mencela antum misalnya, tidak membahayakan antum. Orang yang sesat tidak menerima antum, tidak akan membahayakan antum selama apa? Idah tadaitum, selama kamu istiqomah di atas jalan yang lurus. Jadi enggak ada itu bahayanya, itu celaan manusia, cercaan manusia. Enggak ada yang berbahaya selama antum istiqomah di atas jalan yang lurus. Ilallahi marji'ukum, hanya kepada Allah tempat kembali kalian. Hanya kepada Allah Ta'ala tempat kembali kalian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah akan mengabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 105. Bisa dilihat ayatnya. Ini ayat Masya Allah. Jadi ini ayat menjelaskan kepada kita apa? Tidak usah kita fokus kepada ucapan orang, tidak usah fokus ke situ. Orang mencela, orang mencerca, selama antum apa? Istiqomah di atas jalan yang lurus. Selama antum menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga ibadah, meninggalkan maksiat, nggak ada bahayanya orang mencela antum. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kalau antum mendapatkan cobaan dan ujian, dicerca, dicela, difitnah, digibahi, macam-macam, diambil hak antum oleh orang, ya, jangan antum fokus kepada orang, kata Syekhul Islam. Fokuslah kepada diri antum. Kenapa kata beliau? Karena tidaklah Allah Ta'ala mentakdirkan orang itu menjatuhkan kehormatan antum, tidaklah orang itu menjadikan antum dicela, dicerca, difitnah, digibahi, diambil haknya, kecuali karena dosa antum sendiri. Itu karena dosa antum sendiri. Maka orang yang fokus kepada orang lain, dia menyakiti dia fokus kepada orang lain, apalagi untuk membalas, kata Syekhul Islam, itulah hakikat musibah yang sebenarnya musibah. Ketika kita fokus ke orang. Tapi kapan antum fokus kepada diri antum, memaafkan, tidak membalas, antum fokus kepada diri antum sendiri, mungkin dosa, kesalahan, maka antum akan beristirahat dan antum akan damai, tentram dan tenang dibandingkan antum membalas. Bandingkan antum membalas, itu lebih tenang. Jadi tidak usah difikirkan itu orang mau berbuat apa, mau berkata apa, apapun dia ucapkan, sabar saja, tenang saja. Itu kebaikan buat kita. Itu kebaikan buat kita. Iya. Maka Allah katakan, ilallahi marji'ukum, terkait tentang musibah ini, kepada Allah kalian akan kembali. Kenapa? Karena setiap orang akan bertanggung jawab dengan apanya? Dengan amalannya masing-masing. Setiap orang bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing. Dia berbuat seperti itu dia akan berurusan dengan Allah Ta'ala. Bahkan antum akan dapatkan pahala. Bahkan orang yang berbuat jelek kepada antum, kata para ulama, antum telah mengadakan amalan salih tanpa antum usahakan. Iya tidak? Orang berbuat jelek kepada antum, semakin banyak orang berbuat jelek kepada antum. Berarti apa?
semakin banyak pahala yang ditransfer ke antum tanpa antum berusaha dan berupaya. Iya tidak? Santai saja. Jaga lisan. Itu tadi orang yang berhijrah, jaga lisan. Jangan masuk dalam perkara yang tidak bermanfaat. Jangan masuk dalam bantah-membantah, jangan. Orang menulis di Facebook ada kesesatan, ada masalah, menulis lagi. Orang menulis bilang jama-jama buku. Enggak ada faedahnya itu. Untuk masuk ke situ enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Asli penuntut ilmu bukan di Facebook, bukan. Nah, ini besok kita bahas ini. Ya. Bahaya media sosial. Pembahasan menarik. Banyak hal yang perlu diluruskan di situ. Ya. Jangan kita masuk ke situ, enggak ada faedahnya. Enggak ada manfaatnya. Baik. Sampai jam 9 ya. Sudah cukup. Iya. Pak Syukur bilang 10 menit lagi. Iya. Baik, kita lanjut ya. Sedikit lagi kita habiskan ini. Baik. Kita tambah 5 menit lagi insyaallah. Kalau ada yang mau bertanya, kita sisakan 5 menit. Di antara hal yang butuh diluruskan terkait tentang hijrah ini penting juga adalah kadang orang yang baru berhijrah itu terlalu keras. Itu pembahasan penting. Biasanya itu yang keras-keras itu, yang baru belajar itu. Baru belajar, baru berhijrah. Kadang orang yang baru berhijrah itu terlalu keras dalam bersikap tanpa dibimbing dengan ilmu. Ya, maklum orang baru belajar. Karena dia baru belajar, akhirnya apa? Dia terlalu keras, terlalu semangat. Apalagi tempat dia belajar itu yang keras-keras, salam tidak dijawab. Wah, parah itu. Ketemu langsung, bahaya. Ciri-ciri tidak baik. Santai saja. Antum tidak cocok sama saya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya dan antum berselisih. Kata Imam Syafi'i. Ada orang pernah berselisih dengan Imam Syafi'i. Berselisih, apa kata Imam Syafi'i? Saya berselisih dengan antum dalam satu pembahasan ini. Tidakkah kita tetap bersaudara walaupun kita tidak sama pendapat? Kata Imam Ahmad, bukanlah dari seorang yang faqih memaksakan pendapat orang lain sama dengan pendapat dia. Susah itu dikasih sama otaknya, harus seperti otak kita. Susah itu. Tidak usah jauh-jauh. Otaknya istri antum kasih sama dengan antum. Bisa antum? Bisa tidak? Tidak bisa. Kasih sama pikiran antum dengan saya? Gak bisa. Dia itu manusia, bukan boneka. Tahu boneka ya? Kalau boneka itu antum tek kiri kanan dia bebas antum. Dia orang ini orang. Kadang antum bilang bagus, dia bilang tidak bagus. Bahkan perempuan itu kadang dia bilang iya, padahal dia tidak mau sebenarnya. Perempuan itu makhluk aneh yang diturunkan ke bumi. Itu makhluk aneh itu. Kadang dia bilang mau titip makanan, tidak aja. Pas antum pulang tidak bawa makanan, apa dia bilang? Memang kau tidak peka. Saya kira tadi tidak mau. Iya, begitu memang perempuan. Makhluk aneh itu perempuan itu. Makanya antum harus mengerti perempuan. Biar dia tidak bilang bahwa kan dia oleh-oleh karena dia suka dikasih hadiah. Iya. Dia suka dikasih hadiah, perempuan, cinta perempuan suka kasih hadiah. Kita kasih ke pembahasan itu sedikit ya supaya antum tidak ngantuk. Itu TOAN itu, metode supaya antum tidak ngantuk ya. Jadi sekali lagi, orang yang kenal hijrah, orang yang kenal sunnah sudah mulai berhijrah. Di antara sikapnya kadang dia terlalu keras, kenapa? Tidak dibimbing di atas ilmu. Baik ucapan maupun perbuatan. Sehingga banyak orang tidak menyukai akhlaknya yang keras. Makanya benar kata Al-Imam Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hilyatul Ilmi, perhiasan seorang penuntut ilmu. Kata beliau, ilmu ini ada 3 jengkal. Ya. Ilmu ada 3 jengkal. Siapa yang masuk ke jengkal yang pertama, maka dia menyangka
dirinya adalah orang yang berilmu. Dia sudah tahu semua masalah. Itu orang yang baru belajar itu. Baru masuk jengkal pertama. Makanya orang yang baru belajar masuk jengkal yang pertama, disangkanya ini semuanya ilmu dia sudah tahu. Disangkanya ilmu ini sudah dia tahu semua. Akhirnya apa? Wah, semuanya harus dia komentari. Ya kan? Ada masalah, komentar. Ada dia lihat, dikomentari. Itu orang baru belajar itu. Siapa yang masuk ke jengkal yang kedua, kata beliau, maka dia akan menjadi hamba yang tawadu. Sudah masuk jengkal yang kedua, sudah semakin bertambah ilmunya, maka dia akan menjadi hamba yang tawadu. Ciri orang yang tawadu itu, semakin banyak ilmu akan semakin merendah. Kalau ada yang tanya ke yang lain. Tawadu tidak boleh ada orang ditanya. Setiap dia ditanya, langsung dia jawab. Bahkan belum selesai pertanyaannya, dia boleh. Kalau ini, tidak boleh. Kalau ini bagaimana? Bisa, boleh. Halal, haram, langsung dia jawab. Nggak ada wallahu alam. Nggak ada. Setiap ditanya, boleh, halal. Tidak, nggak apa-apa, boleh saja. Iya. Kata Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang yang menjawab semua pertanyaan tidak ada wallahu alam, fahuwa majnun. Itu orang gila, kata beliau. Orang gila itu kalau ditanya tidak ada wallahu alamnya. Enggak ada orang di dunia ini dia tahu semua ilmu, enggak ada. Enggak ada orang di dunia ini dia tahu semua ilmu, enggak ada orang di dunia ini seperti itu. Imam Malik rahimahullah taala, ada orang datang pada Imam Malik, dia datang membawa 40 pertanyaan. Ditanyakan kepada Imam Malik, berapa dia jawab? Yang dia jawab cuma 2. 38 dia berkata wallahu a'lam atau la adri, saya tidak tahu. Apa kata orang itu? Ya Imam, saya datang dari ujung dunia sana. Jauh sekali saya datang ke sini. Berapa bulan baru saya sampai. Saya diutus oleh kaumku membawa 40 pertanyaan meminta fatwa kepada antum. Antum menjawab wallahu a'lam. Apa saya bawa nanti ke kampung saya? Apa kata Imam Malik? Pulanglah ke kampungmu, katakan kepada mereka Imam Malik berkata wallahu a'lam. Kalau kita bagaimana? Kalau kita bagaimana? Ada orang bertanya, sini duduk, biar saya terangkan. Kita yang mau terangkan, kita yang mau jelaskan. Padahal lama, guru sebelumnya nggak tamat, meyasar tidak tamat. Di atasnya meyasar, tufa, kitab bahasa Arab. Di atasnya tufa lagi, kawakib, qatrun nada, syarah Ibnu Aqil. Ilmu ini banyak sekali, luas sekali. Sedangkan apa yang sudah kita pelajari, taklim kita cuma maghrib isya saja. Apa kita tahu semua ilmu agama? Sampai ada seorang alim ditanya dia tentang hadis. Dia katakan, saya tidak tahu hadis itu, saya tidak pernah mendengarkannya. Lalu berkatalah seorang alim di sampingnya, apakah semua hadis antum hafalkan? Semua hadis antum hafalkan dari Nabi? Tidak, tidak ada orang yang hafal ilmu semua, tidak ada. Jadi ilmu itu 3 jengkal. Sekali lagi, jengkal yang pertama, orang akan merasa dirinya paling tahu, menganggap dirinya Syekhul Islam. Semuanya dia bantah, semuanya dia terangkan. Yang kedua, jengkal yang kedua, seorang hamba akan jadi tawadu dan merendah diri. Karena tandanya padi itu kalau semakin banyak isinya, dia akan semakin apa? Tunduk. Tandanya orang yang tidak berilmu, tong kosong, nyari bunyinya. Yang paling banyak begini itu orang tidak berilmu itu. Ya. Kata para ulama, mana yang lebih banyak? Kalamnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, dibandingkan para tabi'in. Tabi'in lebih banyak penjelasannya, lebih banyak kalamnya. Abu Bakar sedikit kalamnya. Mana yang lebih berilmu? Sepakat seluruh para ulama Abu Bakar lebih berilmu, walaupun kalamnya lebih sedikit. Maka bukanlah ciri orang yang berilmu harus lebih banyak tulisannya, lebih banyak kalamnya, lebih banyak penjelasannya. Belum tentu dia lebih berilmu dibandingkan orang yang diam. Bisa dipahami? Belum tentu dia lebih berilmu. Kadang orang yang diam lebih berilmu berlipat-lipat dibandingkan yang berbicara. Dulu juga ya. Yang ketiga, sampai masuk ke dalam jengkal ilmu yang ketiga, apa yang terjadi? Dia akan sadar bahwa dia tidak punya ilmu. Dia sadar bahwa dia tidak punya ilmu atau ilmunya sedikit. Kalau dia sudah sampai kepada jenjang ilmu yang paling lengkap, dia akan sadar bahwa apa? Terlalu banyak yang tidak kita ketahui.
Jadi banyak yang tidak kita ketahui di ikhwan fillah. Kita masih butuh bimbingan ilmu, butuh bertanya, ya, butuh bertanya. Baik, saya kira ini cukup, waktu kita sudah habis. Sekarang pukul jam 8.59, ya, kurang 1 menit. Ada yang mau bertanya? Kita kasih kesempatan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Waalaikumsalam. Bagaimana kita ini sebagai penuntut ilmu sunnah menyikapi perbedaan Syafiyah dan Syiah para ulama, karena ada sebagian para ahli itu ketika ada perbedaan pendapat Ustaz ini, ketika Ustaz datang yang mau datang saja Ustaz, padahal kita tahu bahwa Ustaz itu berada di atas akidah masalah. Nah, bagaimana cara menyikapi Ustaz? Baik. Di antara hal yang perlu dipelajari oleh seorang penuntut ilmu adalah belajar tentang adabul khilaf, adab berselisih. Iya. Baik. Kita harus belajar adab berselisih. Para ulama menulis, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menulis adabul khilaf, adab dalam berselisih. Di antara adab dalam berselisih yang wajib kita pelajari adalah lapang dada terhadap perselisihan. Orang berselisih dengan antum tidak usah diperdulikan, tidak usah dipaksa, tidak usah dicari tahu. Kenapa ki? Orang berjalan masing-masing. Mungkin dia punya pendapat, mungkin dia punya pandangan, mungkin dia punya dalil. Sudahkah kita tanya dia? Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, orang yang berselisih dengan antum wajib kita lapang dada. Bukanlah seorang yang faqih, kata Imam Ahmad, antum memaksakan pendapat antum, pendapat orang lain harus seperti antum. Itu bukan seorang berilmu namanya. Karena kepala orang berpikir tidak sama semua. Mungkin dia ada pertimbangan, mungkin dia ada pandangan. Jadi harus perbaiki nih cara kita bersikap. Dan yang namanya perselisihan itu banyak perselisihan itu, bentuk-bentuknya banyak sekali. Kadang orang perlu memberikan uzur kepada saudaranya. Imam Malik rahimahullah taala pernah ditanya tentang puasa Syawal. Oh, puasa Syawal ya? Semua tahu puasa Syawal. Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Qatadah dari Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia mengikutkan 6 hari setelah Ramadan, maka pahalanya seperti apa? Seperti berpuasa 1 tahun full. Dari mana sisinya? Kata Ibnu Qayyim, puasa Ramadan 30 hari tambah 6 hari, berarti totalnya berapa hari? 36. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Maka kenapa Nabi mengatakan puasa Ramadan lalu dia puasa Syawal dikatakan puasa, pahalanya seperti 1 tahun full puasanya. Karena seperti tadi. Bisa dipahami? Imam Malik ditanya tentang puasa Syawal, apa kata Imam Malik? Puasa 6 hari setelah Ramadan bid'ah. Tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya. Bagaimana itu? Imam Malik bilang bid'ah. Ternyata hadis itu tidak sampai kepada Imam Malik. Iya kan? Jadi jangan antum paksa otaknya orang seperti otak antum, tidak bisa itu. Orang berselisih dengan antum, santai saja. Ini masalah biasa. Jangan dijadikan masalah wah, jangan. Makanya banyak masalah itu Imam Ahmad kadang berpendapat dalam suatu permasalahan, 4 pendapatnya dalam suatu permasalahan. Ada 4 pendapat beliau, satu masalah saja. Kita yang bingung, gimana bisa satu masalah 4 pendapatnya? Kadang dia bilang A, kadang dia bilang B, kadang dia bilang C, kadang dia bilang D.
kita pusing. Jadi tidak usah antum terlalu bagaimana, biasa saja, santai saja, nggak ada yang berbahaya di dunia ini bagi antum, bagi dakwah. Dan itu tidak membahayakan antum dan tidak membahayakan dakwah, tidak. Nggak ada di dalam dakwah itu tidak perlu kita membahayakan dakwah Allah. Yang dipermasalahkan itu yang paling bahaya siapa? Diri kita. Maksiat dan dosa yang kita buat, kita bahaya. Adapun dakwah ini bukan kita yang jaga, bukan kita yang jaga di dakwah ini. Orang mau banyak mau sedikit bukan kita yang jaga. Jadi tidak usah pedulikan orang, tidak usah. Kita berdakwah yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua berdakwah di atas sunnah Nabi SAW. Orang mau banyak, orang mau sedikit, urusannya Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Urusannya Allah Ta'ala itu. Orang mau datang, tidak datang, kita berdakwah bukan mengumpulkan orang. Salah itu. Walaupun bukan itu keinginan kita kan, saya yakin nanti bukan itu keinginannya. Kata Syekh Shalal Fauzan, orang berdakwah itu ahli sunnah bukan untuk mengumpulkan orang supaya banyak. Tidak, bukan itu tujuannya. Salah itu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basir. Katakanlah inilah jalanku di atas basirah. Ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah. Apa maknanya aku mengajak kepada Allah? Aku mengajak kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Aku mengajak kaum muslimin untuk beribadah kepada tauhid, meninggalkan syirik, agar supaya manusia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita menyikapi. Terus yang kedua, cara kita menyikapi khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama, kita harus melihat dalil, bukan melihat orang. Paham ya? Lihat dalilnya. Yang namanya orang berselisih pasti punya hujah kan? Iya tidak? Ini perselisihan sesama ahlus sunnah. Kalau perselisihan antara ahlus sunnah dan ahlul bidah, itu perselisihan todot namanya. Perselisihan tidak bisa ketemu. Pasti satu hak, satu batil. Misalnya apa? Satu mengatakan berdoa kepada penghuni kubur syirik. Satunya mengatakan apa? Boleh. Oh ini masalah khilaf, jangan dibahas. Kan khilaf, nggak ada masalah. Benar tidak ini? Ini masalah khilaf ini, tidak usah dibahas itu masalah khilafiyah. Satu berdoa di kuburan, satu mengatakan syirik. Ini perselisihan todot namanya. Perselisihan yang tidak boleh ditolerir. Kenapa? Karena dalil sudah jelas. Berdoa kepada penghuni kubur syirik. Tidak mungkin ada perselisihan di situ. Tapi kalau perselisihan masalah menggerak-gerakkan jari. Habis ruku, sami Allahu liman hamidah, sedekap, Rabbana walakal hamdu. Syalbani bilang bersedekap setelah ruku bid'ah. Dibantah oleh para ulama. Berselisih. Syalbani, Syekh bin Baz, ulama di Saudi saling membantah tentang sedekap dan banyak hal yang diperselisihkan Syekh Albani dengan para ulama Saudi. Bukan cuma bersedekap. Ketika Syekh Albani bilang bid'ah, dibantah oleh para ulama. Bukan bid'ah. Imam Ahmad memberikan pilihan, boleh sedekap, boleh tidak sedekap. Syekh Mukbil berkata juga boleh sedekap, boleh tidak sedekap. Dan itu pendapat yang paling pertengahan. Kita tidak bersedekap, tapi tidak boleh kita mengingkari orang bersedekap. Karena dia punya hujah. Paham ini? Syekh Albani berselisih dengan ulama Saudi tentang emas yang melingkar. Memakai emas yang melingkar walaupun bagi perempuan haram. Emas melingkar. Tahu emas melingkar? Gelang. Yang melingkar tidak boleh haram. Ulama Saudi membantahnya tidak. Syekh Albani mengharamkan jual beli dua harga. Nabi SAW bersabda, jual beli dengan dua harga hukumnya haram. Berselisih para ulama tentang menafsirkan jual beli dua harga. Di antaranya Syekh Albani mengatakan jual beli dua harga maksudnya haram, lain harganya di kontan, lain harganya dicicil. Maka jual beli dengan metode seperti ini dicicil hukumnya haram. Kalau dikasih dua harga, kalau kita kontan ini 100.000, kalau kita cicil jadi 150.000, bayar 2 kali, 2 bulan. Beli motor di kontan 10 juta, kalau dicicil jadi 12 juta, dicicil. Itu jual beli dua harga. Syekh Albani mengharamkannya. Ulama Saudi membantahnya. Khilaf para ulama. Bagaimana sikap antum? Dicari mana yang paling dekat kepada kebenaran. Yang namanya ulama, mereka berjitihad, berbeda pandangan. Jangan ulama yang berkelahi, kita yang mati. Ulama berselisih, kita yang mati di bawah. Jangan, salah itu.
Memang fitnah kalau alim yang berselisih itu berat. Kata para ulama, zallatul alim, zallatul alam. Tergelincirnya seorang alim akan menyebabkan tergelincir seluruh manusia. Bahaya. Makanya jangan sampai ulama berselisih kita yang mati di bawah. Jangan. Gimana caranya? Serahkan kepada orang yang berilmu. Jangan kita berkusiku. Jangan. Santai saja. Iya. Biasa gitu perselisihan seperti itu biasa. Jangan sudah di dunia nyata berkelahi, lanjut dunia maya lagi. Baku hantam sampai jam 3 subuh. Ini. Maka saya katakan tadi, asli penuntut ilmu di mana? Bukan di Facebook, tapi di majelis. Ciri penuntut ilmu mereka rajin datang menuntut ilmu. Datang di majelis. Tidak usah dibahas kilo wakal. Dikatakan begini, berkata begitu. Tidak usah. Antum fokus kepada taklim saja. Sudah taklim, makan kue gratis, pulang. Tidak usah bahas ini kalau saya ini begini, tidak usah. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya itu. Saya yakin tidak ada faedahnya. Dan saya sendiri tidak pernah bahas seperti itu. Saya pribadi tidak bahas. Kalau ada masalah itu urusan ustaz berselisih, biarkan dia urusan saya itu. Saya punya istri, ada anak saya, 2 lagi istri mau diurus. Itu sudah cukup bikin stres. Ditambah lagi perselisihan ustaz saya ngurus, tambah stres saya. Ya kan? Nggak ada manfaatnya. Ada manfaat? Nggak ada manfaatnya, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi ini urusan ini tidak usah dibawa ke rumah antum, ke iwa, jangan. Biarkan dia sendiri berurus. Nggak usah antum bahas. Antum ta'lim saja selesai pulang. Antum berbeda pendapat dengan antum ya masalah. Jangan. Seperti saya sholat, antum sholat selesai. Mungkin di surga kita akan ketemu, insyaallah. Ya tidak ini? Salah tidak ini? Tidak usah dipaksa orang. Pandangannya, pendapat tidak usah dipaksa. Jadi ingat, ada perselisihan para ulama, lihat dalilnya dulu. Mana pendapat yang paling kuat? Bukan orang dilihat, karena orang dikenal bukan, karena kebenaran itu dikenal kata para ulama bukan dengan ustadz, bukan. Kebenaran dikenal bukan dengan ustadz, bukan dengan kiai. Kalau kita seperti itu, kita sama orang awam. Kita sama orang awam. Mengenali kebenaran itu dengan apa? Dalil. Apa dalil tak? Apa dalilnya ini? Setelah antum tahu dalilnya, antum ikuti mana dalil yang paling dekat kepada kebenaran. Itu yang pertama. Kalau antum sudah sampai pada antum dalil hujjah, maka yang wajib bagi antum berpegang teguh dengan dalil. Jangan antum berpaling dari dalil karena apa? Karena ustaz. Salah. Ikuti saja dalil. Setelah itu antum tenang, sudah. Antum tenang di situ. Ini saya merasa lebih tenang di sini. Ya sudah jalan. Jangan lagi antum kore orang. Kau. Malah sakit antum nanti. Karena diri ini saja mau untuk istiqomah diri kita saja itu berat. Apalagi kita ngurus orang lain. Tidak usah diurus. Jelas ikhwan? Itu yang saya pahami ya. Dan itu yang saya terangkan. Wallahu a'lam. Sekiranya cukup ikhwan karena kalau saya ini mobil sudah habis bensinnya. Ada kue di belakang mau dihantam dulu. Sekiranya cukup. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal barakallahu.